warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai Sobat Najwa dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama aku Nana Aditya malam ini. Nah, sebelum aku membahas lebih jauh tentang cerita kita malam ini, obrolan kita, aku mau mengucapin selamat tahun baru Imlek 2023 bagi kalian yang merayakan. Dan semoga makin makmur dan juga sejahtera. Ya, malam ini aku Nanda bakal ngobrol tentang salah satu kesenian tradisional Belitung, yaitu beripat bergong. Ada yang pernah dengar? Atau ada yang udah pernah ikutan nih? Salah satu kesenian tradisional Belitung ini. Nah, sebelum lebih jauh, aku bakal ceritain dulu asal-usul dari beripat bergong. Nah, pada zaman dahulu ya, a long time ago, di salah satu kelekak ataupun biasanya desa yang yang ada di dalam hutan gitu kan, yang jauh dari pinggiran pantai. Nah, biasanya itu terdapat beberapa perumahan dan juga perkebunan. Di Kelekak Gelanga atau sekarang juga disebut sebagai Desa Mentigi, terdapat nih ada seseorang yang mempunyai anak cantik banget yang jadi rebutan para pemuda-pemudi di Belitung. Pemuda di Belitung, pemudi enggak. Para pemuda di Belitung. Nah, saking banyak nih yang pengen sama tuh cewek kan, yang aduh cantik banget gitu kan, kayak influencer atau selebgram gitu. Nah, dari segi kekayaan, ketampanan, dan juga kalau zaman dulu itu kan banyak yang masih memiliki ilmu hitam gitu kan, ataupun orang-orang sakti lah gitu istilahnya. Nah, si bapak cewek ini nggak bisa mutusin buat cari yang mana, atau memilih ataupun menolak gitu. Dia nggak bisa gitu kan, karena yang satu punya kekuasaan, yang satu punya ilmu gitu kan. Nah, daripada dia bingung, dibikinlah salah satu semacam kontes gitu kan, bagi siapa yang menang permainan ini. Nah, dia bisa tuh meminang anaknya, dan biar adil dibikinlah salah satu olahraga seni bela diri yang disebut beripat ini. Nah, cuman kalau pada ceritanya itu ya, pada akhir pertandingan itu yang berlangsung beberapa hari itu nggak ada pemenangnya, dan nggak tahu tuh cerita ceweknya yang cantik luar biasa itu, nggak tahu tuh akhirnya gimana dia nikah sama siapa kan. Nah, kalau pada masa kini beripat bergong biasanya ada di beberapa acara seperti Maras Tahun dan juga Selamatan Kampung. Tuh buat kamu yang bentar lagi biasanya kan di Pulau Selanasik Belitung itu ada acara Maras Tahun. Nah, di situ biasanya diadakan. Biar kamu juga yang mau nonton ataupun pengen ikutan boleh tuh, boleh banget kan. Nah, kalau kita simpulkan lagi, acara beripat bergong ini ialah salah satu olahraga seni bela diri yang dari tradisional gitu ya. Nah, salah satu kesenian tradisional bela diri tuh yang bener, aduh. Nah, yang terdiri dari dua pemain, dan mereka biasanya saling pukul dan adu tangkis antara dua orang itu. Nah, dan juga biasanya mereka ada beberapa peraturan dan juga tata cara yang harus diikuti. Nah, bergong sendiri merupakan salah satu kesenian seperti musik-musikan tradisional dari Belitung. Nah, bergong ini biasanya terdiri dari alat musik gong, kelinang, tawak-tawak, dan juga serunai ataupun biasa juga disebut seruling. Nah, gitu. Lanjut lagi, biasanya kenapa sih acaranya cuma setiap tahun baru ataupun tahun baru, masih efek-efek tahun baru Imlek nih. Cuma diadakan pada saat Maras Tahun ataupun Selamatan Kampung, karena acara ini sendiri, beripat bergong ini biasanya memiliki dia punya banyak yang memang harus disiapkan. Tuh, apa aja? Nah, salah satu nih, dia harus bikin rumah setinggi 6 atau 7 meter. Wah, kebayang nggak tuh? Rumahnya buat apa? Buat penonton? Bukan. Jadi tadi bergong tadi ataupun alat musiknya biasanya ada di atas itu. Nah, sebelum untuk naikin alat musiknya juga biasanya dipimpin dari ketua adat ataupun pewaris milik gongnya tersebut. Jadi nggak sembarang orang. Jadi ketika dia bilang oke, naikin alat musik, udah naik. Kalau dia belum bilang oke, atau mungkin dirasanya masih ada persiapan yang belum kurang, atau belum matang gitu ya, dia nggak bakal kasih. Nah, lanjut lagi. Buat panitianya sendiri biasanya terdiri dari juru catat dan juga pemisah, lalu
dia juga memiliki, biasanya dihadirkan dari ketua adat, para petinggi-petinggi adat dari beberapa daerah. Nah gitu. Lalu selain itu, buat kamu yang pengen cobain nih, caranya itu nggak kalau daftarnya itu biasanya kan panitia. Kalau ini langsungnya ke ketua adat. Kenapa? Nah biasanya nih ketua adat ini bakal nanya, kamu dari kampung mana, dari Belitung mana, gitu kan? Kenapa? Ya karena acara ini sendiri, kesenian tradisional ini memiliki tingkat sportivitas yang tinggi. Jadi nggak ada tuh yang di dalamnya yang namanya balas dendam atau memang ada masalah gitu kan yang harus diselesaikan di situ, nggak ada. Nah biasanya dipilih tuh nggak boleh yang sejalur kampung ataupun yang memiliki dendam. Kenapa? Yaitu tadi karena memiliki tingkat sportivitas yang tinggi. Jadi mereka menghindari beberapa hal yang mungkin akan terjadi gitu kan. Nah selain itu, kamu yang mau yang tadi kan setelah kamu daftar tuh ke ketua adat, kamu bakal diajak untuk persiapan. Apa tuh persiapannya? Kamu bakal menuju arena dan dikasih nih rotan satu gitu kan. Nah pas lawan kamu udah dateng nih yang dari daerah yang berbeda, biasanya rotannya bakal diperiksa duluan. Nah abis diperiksa nggak ada duri, nggak ada yang tajam-tajam gitu kan. Biasalah di rotan kan ada tuh yang tajam-tajam kan. Nah terus juga bakal diukur panjangnya udah sama nggak nih, udah sama, udah selesai. Dia cek sama periksa rotannya, dia bakal kasih air jampi-jampi. Nah ini nih yang keren nih. Nah acara beripat bergong ini, para pemainnya biasanya dia nggak bakal ngerasain sakit sama sekali, serius. Pas di arena dia nggak bakal ngerasain sakit sama sekali. Jadi ya udah, dia kena pukul udah nggak ada rasanya. Tapi nanti pas dia udah sampai ke rumah, air jampi-jampinya ini udah hilang, baru deh kerasa lah. Pasti aduh. Nah permainan ini juga biasanya di pemenangnya itu ditentukan dari yang memiliki jumlah pukulan paling sedikit di punggungnya. Nah kalau kamu yang banyak dapat sabetannya, udah kalah. Nah kalau tata caranya sendiri gimana itu? Abis kamu tadi dikasih air jampi-jampi. Nah tata caranya buat kamu yang pengen ikutan, biasanya kamu diharuskan melepas pakaian kamu bagian atas. Itulah kenapa cewek-cewek nggak diajak ikutan, cuma cowok doang. Tadi kan udah dibahas juga tuh asal usulnya kan. Itu ngerebutin cewek, bukannya yang cewek ngerebutin cewek, enggak. Jadi cuma cowok-cowok doang ya yang boleh ikutan. Nah lalu setelah itu kamu bakal dikasih penutup kepala bagian atas, dan juga kamu bakal dikasih tuh satu helai kain untuk menutupi area pinggang kamu hingga ke lutut. Kenapa? Nah itu kalau pukulannya itu bakal dianggap sah kalau kamu mengenai punggung doang. Gak boleh kamu mukul itu ke bagian kepala ataupun ke bagian yang lainnya gitu kan, karena ya masa depan kita juga tahu. Nah itu tadi peraturannya, dia nggak boleh mukul bagian kepala dan juga bagian tubuh bagian bawah. Dan juga nih kamu nggak boleh gitu kan nyeruduk pemain atau lawan kamu. Caranya gimana tuh Nanda? Nah caranya itu kamu hanya boleh saling adu pandang, terus kamu sabet tuh, cek. Nah selain itu juga kamu bakal dikasih penutup di tangan bagian kiri kamu. Kenapa? Itu fungsinya buat ketika kamu sabet lawan kamu pakai tangan kanan nih biasanya kan rotannya. Nah sebelah kiri ini kamu bakal gunakan buat menangkis. Nah jadi makanya dari situ kan bukannya melulu tentang berapa banyak kamu dipukul, enggak, kamu bisa tangkis sebelah sini sambil kamu nyabet lawan kamu berhadap-hadapan. Nggak boleh saling mengecoh atau apa ya, trik-trikan gitu. Nggak boleh. Nah dan acara ini juga biasanya dilaksanakan 1 hari ataupun lebih. Nah tergantung dari panitianya sendiri gimana, dia mau yang sampai 7 hari kah, berapa lama kah gitu kan. Nah juga selain itu tergantung peminatnya juga, makanya buruan tuh. Kamu boleh tuh langsung aja pas ada acara marah tahun kamu pergi deh, buru-buru daftar gitu kan, biar acaranya makin lama dan makin seru. Dan biasanya juga acara ini berlangsungnya dalam 1 ronde gitu kan, nggak yang berkali-kali. 1 ronde ketika para pemain udah kehabisan energi ataupun udah out, udah selesai. Nah tapi kan biasanya kalau buat kamu yang punya ekstra energi nih kan,
bakalan lama, tapi ya lawan kamu juga ikut-ikutin. Jangannya kamu cuman liatin kamu doang yang semangat, lawan kamu udah tepar di bawah gitu kan, nggak boleh itu udah nggak boleh lagi, udah selesai. Nah sekian itu ya, salah satu kesenian tradisional Belitung, Beripat Belegong. Nah sekali lagi nih buat teman-teman nih yang mau ikutan itu kapan? Biasanya di acara Maras Tahun atau Selamatan Kampung. Bentar lagi nih awal tahun biasanya memang ada di Pulau Selanasik Belitung itu kan. Nah kamu bisa ikutan, cobain deh, itu nonton itu juga seru banget sih. Jadi pas kamu lihat dia lagi bertarung gitu kan, nah sambil diiringi musik juga, jadi ada vibes lagi pertempuran gitu. Makasih banget nih buat Sobat Najwa yang udah dengerin ocehan Nanda. Enggak loh, aku kasih informasi yang penting loh. Nah selamat malam, dan buat kalian semua sekali lagi Nanda mau ngucapin selamat tahun baru Imlek 2023. Semoga makin sejahtera dan makin makmur. Oke, sekian dari Nanda. Jangan lupa kalau kamu suka sama channel kita dan kamu suka video-video aku, kamu boleh share dan juga kamu subscribe. Selain itu jangan lupa juga buat like and comment. Sekian dari aku, Ananda Tias. Dadah.